Sebelumnya admin mohon maaf, karena ada beberapa terjemahan yang tidak admin pahami, jadi terpaksa utuh dari sananya, namun tetap tidak merubah jalan cerita aslinya. Novel yang admin baca kali ini adalah bab 131 hingga 135, karena terjemahan Google Translate yang amburadul terpaksa admin hanya baca 5 bab saja, sedangkan admin merencanakan 10 bab, walaupun cuma 5 bab itu pun sudah memakan waktu 3 jam untuk membenahi terjemahannya. Buat yang belum mendengarkan cerita sebelumnya bisa cek playlist di deskripsi, baiklah tanpa berlama-lama mari kita dengarkan saja ceritanya, cekidot. Mungkin karena game keempat benar-benar mengejutkan, sisa permainannya tampak sedikit kurang bersemangat. Segera, seluruh pagi berlalu. Pada game pertama sore hari, LAN G resmi akan dimainkan. Pada sore hari, LAN G menganalisis situasi nomor 58 bersama Fahwa. Tapi nomor 58 menunjukkan kemampuan yang sangat sedikit, dan semuanya tampak sederhana dan langsung. Mengapa Anda tidak bertanya kepada Gubernur Lei, atau Tetua Agung, kata Fahwa kepada LAN G. LAN G menggelengkan kepalanya, selama kompetisi besar Lei Cheng, semua orang mandiri, dan Penatua Agung tidak akan memberitahu saya apapun saat ini. Ketika saya ingin pergi ke tempatnya kemarin, saya dilarang. Saya hanya bisa mengandalkan apa yang saya memiliki. Maka kamu bisa meminta berkah padaku, kata Fahwa dengan ringan. Kenapa aku merasa kamu sedikit sombong? LAN G berkata dengan marah. Tidak, Fahwa menggelengkan kepalanya. LAN G tertegun sejenak, awalnya dia mengira Fahwa akan menjawab, ya. Dan seterusnya. Ayo, ini perintah ayahmu, kata Fahwa padanya dengan serius. Mata LAN G tiba-tiba membeku, dia menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk perlahan. Ya, dia tidak bisa mundur, tidak peduli siapa lawannya, dia harus berjuang untuk menang. Pertandingan ke-21, nomor 67 melawan nomor 94. Di babak pertama sore hari, wasit mengumumkan nomornya. Nomor 67 adalah LAN G. Melepas jubah di kepalanya, LAN G berjalan menuju panggung kompetisi, tetapi saat dia berjalan, seseorang segera mengenali dewa laki-laki generasi muda Lei Cheng ini. LAN G, ini LAN G. Dia sudah lama tidak keluar, tapi ini LAN G. Ah, pangeran kita sudah kembali. Yang mulia pangeran. LAN G, LAN G. Sorakan datang satu demi satu, bahkan lebih tinggi dari saat Lei Mingyang, Komandan Legiun Wulei, muncul di pagi hari. Tidak diragukan lagi, sebagai seorang pangeran, LAN G sangat dicintai di Lei Cheng. Mendengarkan sorakan ini, LAN G sudah sangat bersemangat sebelumnya, tapi saat ini, matanya sudah merah. Ya, ini tanah airnya, dan dia kembali. Pada saat ini, dia akhirnya menyingkirkan bayangan yang ingin dia hindari di dalam hatinya, Lei Cheng membutuhkannya dan membutuhkannya untuk kembali. Anda tidak dapat mengelak karena penghindaran perasaan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari sama sekali. Mengambil napas dalam-dalam, LAN G melangkah perlahan, selangkah demi selangkah ke panggung kompetisi. Auranya juga mulai perlahan berubah, naik terus-menerus. Tidak ada elemen yang meluap, tetapi udara menjadi gila karenanya. Sekeliling tubuhnya, sepertinya ada angin tak terlihat yang menyapu 4 elemen miliknya. Lawannya nomor 94 adalah seorang pemuda jangkung. Ketika dia melihat LAN G, dia tertegun sejenak, tetapi segera melepaskan unsur awannya dengan percaya diri. 7 awan elemen guntur muncul di benaknya. Nomor 94 berusia 29 tahun ini, dia dulunya adalah saingan LAN G, dia kalah dari LAN G dalam kompetisi generasi muda. Tapi sejak itu, dia berlatih keras, dan berpetualang di lautan elemen, dia berlatih dengan sangat cepat, dan akhirnya menembus ke level ke-7 belum lama ini. Awalnya, dia tidak percaya pada turnamen Lei Cheng, tapi lawannya adalah LAN G, yang sedikit mengejutkannya. Beberapa tahun yang lalu, LAN G hanya berada di level ke-5. Bahkan jika ada peningkatan, itu mungkin tidak dapat mencapai level ke-7. Lama tidak bertemu, LAN G, kata nomor 94 kepada LAN G dengan senyum setengah hati. Oh, ini kamu, Xiao Feng. LAN G secara alami mengenali lawan ini. Yang mulia, saya lebih tua dari Anda. Wajah gelap Feng Tang agak jelek. LAN G sedikit tersenyum. Oh, oke, Feng tua. Ekspresi Feng Tang membeku. Wasit, saya meminta permainan dimulai. Wasit memandangnya, lalu menatap LAN G yang telah lama hilang, dan mengumumkan dengan lantang, pertandingan dimulai. Tunggu sebentar, LAN G tiba-tiba berteriak. Feng Tang tertegun sejenak, dan wasit juga memandangnya dengan curiga. Yang mulia, apalagi yang ingin Anda katakan? LAN G sedikit tersenyum, aku hanya ingin memberitahu semua orang bahwa aku kembali. Saat dia berbicara, cahaya menyala di belakang kepalanya, yang merupakan warna biru ungu yang mewakili elemen guntur, diikuti oleh cahaya lainnya. Feng Tang tidak menghentikannya, tetapi memperhatikan dengan hati-hati dengan mata terbuka lebar, dia juga ingin melihat kultivasi seperti apa LAN G sekarang. Melihat jumlah elemen tidak diragukan lagi yang paling mudah. LAN G menoleh ke arah penonton, tersenyum tipis, menunjukkan gigi putihnya, semuanya, lama tidak bertemu. Aku, LAN G, kembali. Saat berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada hadirin. Saat ini, elemen guntur di belakang kepalanya sudah mencapai 6. Urutan ke-6, dia hanya peringkat ke-6. Feng Tang menghela nafas lega. Jika berada di level ke-6, maka saya bisa menang hari ini. Itu juga bisa dianggap sebagai jalan keluar.
Lan Ge terus membungkuk 90 derajat selama beberapa detik, dan sorak-sorai orang-orang, terutama sorakan para wanita, telah mencapai puncaknya saat ini. Hampir semua penonton meneriakkan namanya. Lan Ge akhirnya berdiri tegak perlahan, dan menatap mereka dengan ekspresi paling serius, aku tidak akan mengecewakan semua orang. Dengan suara yang begitu keras, suaranya menyebar jauh, jelas membuat semua orang yang hadir mendengarnya. Dan pada saat ini, di samping 6 unsur yang asli, 3 unsur lagi muncul, membentuk lingkaran yang terdiri dari total 9 unsur. Pada saat ini, elemen tersebut tampak bernyanyi, dan di tengah elemen yang terisak-isak, langit berangsur-angsur berubah menjadi biru keunguan. 9 awan unsur guntur berangsur-angsur berubah menjadi biru, dan angin sepoi-sepoi bergema di udara, memantulkan langit yang secara bertahap ditutupi oleh awan biru ungu. Aku berdoa, irama angin Lei Cheng, kata Lan Ge dengan tulus, tubuhnya juga membiru, dan 9 awan elemen angin membawa angin ke sekeliling. Saya berdoa agar hujan di Lei Cheng akan lancar. Awan unsur membiru lagi, dan tetesan hujan yang tipis dan lebat jatuh dari langit. Aku kembali. Lan Ge Lei Cheng kembali. Awan unsur berubah menjadi merah lagi. Halo 4 warna naik ke langit, memantulkan satu sama lain, membentuk tornado 4 warna di langit, membubung ke langit, memantulkan seluruh lapangan istana Lei Cheng dengan cemerlang. Lan Ge. Tidak ada orang yang akan memikirkan mengapa dia menjadi peringkat ke-9, mereka hanya percaya pada semua yang mereka lihat. Ya, Lan Ge kembali. Dewa laki-laki mereka kembali, dan Lan Ge Lei Cheng kembali. Saat ini, dia sudah berdiri di puncak manusia, dia sudah berada di peringkat ke-9. Feng Tang pergi. Ketika dia melihat 9 elemen awan Lan Ge mulai berubah warna, dia pergi tanpa ragu. Dia tidak ingin menjadi peran pendukung, karena dia bahkan tidak bisa membuat daun hijau melawan bunga merah. Awalnya, dia mengira bahwa Lan Ge dan dirinya sendiri tidak lagi berada di level yang sama, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka memang tidak berada di level yang sama, karena dia tidak akan pernah bisa mengejar jejak yang mulia sang pangeran. Kamu benar-benar seperti kentut yang bau, kata Fahwa dalam hatinya sedikit terdiam. Lan Ge tersenyum dan berkata, apa yang kamu tahu, ini disebut membujuk orang untuk mundur, agar tidak merusak kedamaian dalam pertarungan. Aku kembali. Ketika dia mengulangi keempat kata itu lagi, Fahwa mengerti bahwa dia benar-benar kembali, bahwa Lan Ge yang dulu penuh dengan cita-cita kebebasan dan kerinduan akan dunia luar telah kembali. Kesedihan telah terhapus olehnya saat ini, dan dia sudah mengerti arti kepulangannya. Untuk Lei Cheng, untuk wilayah biru, dia harus kembali, dia harus berdiri. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi kuat, tidak ada hubungannya dengan misi. Dia baru saja kembali, itulah yang dia inginkan. Kali ini, menang tanpa perlawanan. Pada saat yang sama, juga diumumkan kepada semua orang Lei Cheng bahwa satu-satunya pangeran mereka, yang mulia, sudah berada di peringkat ke-9. Setelah turun dari panggung, Lan Ge kembali ke Fahwa dan menepuk pundaknya, pergilah, pulanglah bersamaku. Kembalilah ke istana. Setelah memikirkan semuanya, dia akhirnya ingin pulang. Tidak ada yang bisa Anda hindari, jika Anda tidak bisa melarikan diri, Anda hanya bisa menghadapinya. Hanya diri yang kuat, Lan Ge milik Lei Cheng, yang paling ingin dilihat oleh orang tua yang telah meninggal. Orang-orang secara alami memberi jalan bagi mereka, tetapi sorak-sorai tidak ada habisnya. Karena yang mereka lihat bukan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat 9, tapi juga harapan Lei Cheng. Lan Xiang bekerja keras untuk menjadikan Lei Cheng yang pertama dari 10 kota utama wilayah biru, dan sekarang, putranya Lan Ge telah mencapai tingkat ke-9 pada usia seperti itu, yang berarti bahwa Lei Cheng memiliki penerus yang nyata dan cukup kuat. Inilah yang membuat orang paling bersemangat dan bahagia. Dari alun-alun istana ke pintu masuk utama istana, jalannya sangat pendek. Lan Ge tidak ragu kali ini, melangkah seperti istana kerajaan. Yang mulia, semua penjaga istana memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihatnya. Semua orang telah bekerja keras. Lan Ge mengatupkan bibirnya dan melangkah ke dalam. Tunggu sebentar, pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan pada saat yang sama, sesosok juga menghalangi jalan mereka. Tetua Agung. Lan Ge menatap Tetua Agung di depannya dengan sedikit terkejut. Sedikit kepanikan muncul di mata Tetua Agung, tetapi dia berkata dengan serius, Lan Ge, kamu belum bisa kembali ke istana. Lan Ge tertegun sejenak, kenapa? Ini rumahku. Tetua Agung berkata, apakah Anda lupa arti dari kompetisi besar kota Guntur? Sebelum Anda menjadi penguasa kota Guntur, Anda tidak dapat kembali dengan benar, agar tidak dikritik oleh orang lain. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah berjuang untuk kemenangan dengan seluruh kekuatanmu. Lan Ge sedikit mengernyit, wajar untuk mencoba menang. Tapi sebelum penguasa kota baru terpilih, ini adalah rumahku. Kenapa aku tidak bisa kembali? Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus memberi contoh untuk Lei Cheng, dan jangan kehilangan reputasi apapun. Kompetisi ini hanya beberapa hari. Kamu bisa tinggal bersamaku dulu. Setelah kamu memenangkan kompetisi dan mengumumkan bahwa kamu adalah penguasa kota Lei Cheng yang baru, belum terlambat untuk kembali dengan cara yang benar. Lan Ge berkata, kamu tampaknya sangat percaya padaku. Nomor 58 hari ini sangat kuat, dan aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Bagaimana jika aku kalah? Haruskah aku membiarkanku mengemasi barang-barang orang tuaku? Tetua Agung buru-buru berkata, tentu saja saya percaya padamu, kamu adalah putra Lan Xiang. Nah,
Ikutlah dengan saya. Saat berbicara, Lan Ge tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Cahaya cian lembut bertahan di sekelilingnya, membungkusnya, dia dan Fa Hua terbang ke gunung belakang istana. Lan Ge tanpa sadar melihat ke bawah ke istana, dan sepertinya semua yang ada di istana itu seperti biasa tanpa ada perubahan. Masih begitu akrab, setiap halaman kecil menyentuh hatinya. Apakah benar untuk kembali? Tetua Agung tampaknya sedikit cemas. Suara Fa Hua terdengar di dalam hatinya. Lan Ge bertanya dengan curiga, cemas. Ya. Ketika dia melihat kita barusan, dia mengungkapkannya secara tidak sadar, dan kemudian menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi aku percaya bahwa pengungkapan sesaat itu harus tetap berasal dari perubahan emosi. Apa yang perlu dikhawatirkan, Tetua Agung? Kamu tidak curiga ada yang salah dengannya, kan? Tidak mungkin, bahkan ayahku dibesarkan oleh Tetua Agung. Tanpa dukungan dari Tetua Agung, ayahku tidak akan bisa menjadi raja. Tetua Agung telah memberikan segalanya untuk wilayah Lan, dan tidak akan pernah ada masalah. Emosi Lan Ge sedikit gelisah, di dalam hatinya, Tetua Agung itu seperti kakeknya sendiri, meskipun terkadang dia agak berbeda, tetapi justru karena kedekatan itulah yang terjadi. Fa Hua berkata, saya tidak mengatakan ada yang salah dengan dia, saya hanya merasa dia menyembunyikan sesuatu. Ini adalah intuisi saya. Lan Ge sedikit mengernyit, apa yang dia sembunyikan? Apakah ada sesuatu yang perlu dia sembunyikan di istana? Lupakan saja, aku percaya padanya. Bahkan jika ada sesuatu yang disembunyikan, aku tidak perlu tahu sekarang. Kompetisi Lei Cheng harus memenangkan posisi pertama, mari kita bicara tentang menjadi penguasa kota petir. Ya, tidak apa-apa, kata Fa Hua ringan. Lei Cheng, istana kerajaan. Dibujuk pergi oleh Tetua Agung. Xiang Yun menepuk dadanya yang menjulang tinggi, dan dia benar-benar lega. Segera setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, katakan padaku, apa ini? Putraku akhirnya kembali, sepertinya aku ingin memeluknya dan bercumbu dengannya, tetapi aku tidak bisa mengenali satu sama lain. Tetua Agung, ini benar-benar. Lan Xiang terbatuk, ini adalah akhir dari masalah ini, mari kita lanjutkan sesuai rencana awal. Putraku mungkin sangat tersentuh saat itu, jadi aku tidak akan menyalahkannya. Reuni keluarga selalu merupakan acara yang membahagiakan. Tanpa diduga, anak saya benar-benar berkultivasi mencapai tingkat ke-9. Saya benar-benar memiliki penerus. Haha, anak saya sudah mencapai tingkat ke-9, anak saya kembali. Xiang Yun memandangnya dengan curiga, dan berkata, apakah rencana Tetua Agung benar-benar dapat diandalkan? Bagaimana jika ketahuan? Lan Xiang berkata dengan suara yang dalam, percaya pada kasih sayang keluarga. Ya, aku percaya pada putraku. Sudut mulut Xiang Yun berkedut, saat kamu selingkuh dengan putramu, kamu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Lan Xiang meliriknya, bukankah kamu sekolah akting? Saat itu, siapa yang menendang putramu ke lautan elemen? Lagi, bisakah apakah akan mati jika kamu tidak membicarakan ini? Lan Xiang, tidakkah kamu memikirkannya? Bahkan tidak berpikir untuk tidur dengan wanita tua ini malam ini? Sayang, aku salah. Kompetisi Lei Cheng berjalan lancar, babak pertama lebih cepat dari yang diharapkan. Hanya butuh 1,5 hari untuk menyelesaikannya dan 49 pemain teratas ditentukan. Yang mengejutkan Lan Ge adalah dia tampak sangat beruntung. Di babak kedua, mereka justru mendapat jatah bye satu-satunya, sehingga masuk babak selanjutnya yakni 25 besar. Undian putaran ketiga. Sampai jumpa, nomor 67. Lan Ge sedikit bingung, dan selamat tinggal. Tidak apa-apa mendapatkan satu bye, bahkan dia sendiri merasa sedikit aneh jika melewatkan 2 ronde berturut-turut. Beralih untuk melihat Fa Hua di sampingnya, apakah kamu percaya pada keberuntungan? Fa Hua mengangguk, saya yakin kamu tidak memiliki itu. Lan Ge tiba-tiba tertawa, haha, itu membuktikan kamu salah. Lihat, saudaramu telah melakukan 2 putaran bye berturut-turut. Apakah kamu melihat itu? Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah kompetisi besar Lei Cheng. Ini disebut menang tanpa perlawanan. Langsung masuk 13 besar. Fa Hua berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan memiliki putaran lain. Lan Ge berkata, sekali lagi, apakah Anda percaya bahwa karakter saudara laki-lakimu itu benar-benar baik? Fa Hua berkata, saya hanya percaya bahwa kompetisi ini adalah operasi rahasia. Untungnya, tidak ada bye selama 3 ronde berturut-turut. Di ronde selanjutnya, Lan Ge bertemu dengan lawan tingkat 8. Tingkat ke-9 melawan tingkat ke-8, belum lagi dia masih menjadi orang yang disukai, dan dia tidak berusaha terlalu keras untuk memenangkan pertempuran dan masuk 7 besar. Tapi di babak ini, yang mendapat bye adalah yang selalu mereka perhatikan, yaitu nomor 58. Lan Ge telah memperhatikan permainan nomor 58 ini. Nomor 58 tidak pernah mengungkapkan jumlah awan elemen, dan setiap pertempuran tidak berlangsung terlalu lama. Satu-satunya hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa dia memang menggunakan unsur guntur, dan pencapaiannya sangat dalam. Lan Ge juga bertanya kepada Tetua Agung, tetapi Tetua Agung hanya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah dengan orang ini dan bahwa dia benar-benar milik Lei Cheng. Alam siluman, pengadilan leluhur. Di aula besar, ada hampir 20 makhluk seperti humanoid duduk tegak. Aula ini tingginya 1000 meter dan berdiameter 3000 meter. Di sekitar aula utama, ada kerangka besar. Setiap kerangka memancarkan aura teror yang ekstrim. Justru karena keberadaan mereka, aula besar ini tidak tampak ramai sama sekali.
Beberapa dari kerangka raksasa ini bahkan mampu berdiri tegak di aula ini. Bisa dilihat betapa mengerikannya saat masih hidup. Tianmo Dan dan Tianmo Hao memimpin 6 Tianmo lainnya dan duduk di satu sisi. Di depan mereka ada meja tulang besar, memancarkan lingkaran cahaya lembut. Di sisi lain, ada lebih dari selusin eksistensi yang sepenuhnya humanoid. Mereka memiliki sedikit banyak keanehan, seperti emosi, seperti warna mata mereka, tetapi secara keseluruhan, mereka tidak berbeda dengan manusia. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah siluman besar dan roh surgawi yang tinggal di halaman leluhur. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Tianmo San bertanya dengan suara yang dalam. Di sisi pengadilan leluhur, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dengan rambut putih panjang menjuntai di kedua sisi pipinya, dan wajahnya penuh kerutan. Jika dia ditempatkan di antara manusia, dia pasti akan terlihat seperti orang sekarat. Kami menolak, ucapnya datar, meski hanya beberapa kata sederhana, namun juga sangat tenang saat diucapkan dari mulutnya. Tapi sepertinya itu membangkitkan resonansi dari banyak monster besar dan tulang elf di aula yang luas ini. Sedemikian rupa sehingga wajah 8 iblis surgawi menjadi jelek. Semuanya, pernahkah kalian memikirkannya? Tianmo San berkata dengan suara yang dalam. Kami berpikir jernih, itu karena kamu terlalu banyak berpikir. Kembali dan beritahu dewa iblismu bahwa kamu menginginkan sesuatu dari pengadilan leluhurku, dan kamu bisa mendapatkannya sendiri. Aku akan menemanimu sampai akhir. Orang tua dari pengadilan leluhur berkata datar. Baiklah kalau begitu, kami pergi. Tianmo Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyatanya, mereka sudah memikirkan hasil seperti itu. Kali ini, itu terutama hanya ujian. Hanya saja wilayah siluman bersembunyi sangat dalam, dan apa yang bisa mereka rasakan tidak sebanyak yang diharapkan. Tidak, pria tua berambut putih itu berkata dengan ringan, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya, 8 iblis surgawi besar telah muncul di luar halaman leluhur. Siluman dan roh dari alam siluman benar-benar tidak tahu bagaimana memilih hidup atau mati, kata Tianmo Qiming dengan dingin. Tianmo San berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, mereka telah menguasai dunia ini selama satu era. Secara alami, mereka memiliki kepercayaan diri. Tujuan dasar kita telah tercapai. Bisakah kamu merasakan keberadaan Wu Shuangzu? Ya, itu telah kembali ke arah domain biru, kata Tianmo Yeming. Tianmo Dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, perhentian berikutnya adalah domain biru. Ya, di tengah ledakan, dengan bau petir dan gosong, lawan Lan Ge akhirnya terlempar dari panggung. Turnamen telah memasuki saat-saat terakhir, dan Dewa Keberuntungan belum pernah mengunjungi Lan Ge sejak Fahua mempertanyakan operasi rahasia hari itu. Tapi di dunia manusia, peringkat ke-9 adalah puncak, dan Lan Ge maju satu demi satu dengan kekuatan absolutnya. Setelah memenangkan pertandingan ini, dia maju ke final. Tidak ada ketegangan bahwa lawannya di final adalah peserta nomor 58 yang misterius dengan topeng perunggu. Saya pikir Anda mungkin tidak akan mampu mengalahkan nomor 58, kata Fahua ringan. Tutup mulut gagamu. Setelah kamu mengatakannya hari itu, aku tidak akan pernah mengucapkan mundur lagi, kata Lan Ge sambil pulih dengan marah. Fahua berkata, saya serius. Saya telah mengamati permainannya dengan cermat. Sepertinya dia tidak hanya mengendalikan jantung elemen, dan bahkan mungkin melangkah lebih jauh, memahami beberapa kekuatan hukum elemen guntur. Setidaknya, Anda saat melawannya, Anda tidak boleh menggunakan elemen guntur, jika tidak maka akan ada efek samping pada Anda. Kekuatan hukum, Lan Ge berkata dengan heran, apakah kamu serius? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh tingkat dewa. Fahua mengangguk, apakah kamu lupa? Ketika saya menjadi utusan kebijaksanaan, kami juga merasakannya sesaat. Meskipun kontrol elemen Anda berbeda dari kode kami, saya memiliki tingkat kepastian yang relatif tinggi. Itu harus menjadi tingkat kepastian hukum tertentu. Adapun berapa banyak yang dia kuasai, tidak jelas. Tetapi jika Anda ingin menang, cobalah untuk tidak menggunakan elemen guntur saat melawannya. Lan Ge sedikit mengernyit, aku tidak berharap kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang dia. Fahua berkata, bukannya kamu sendiri tidak merasakannya. Lan Ge mengangguk sedikit, pergilah sekuat tenaga. Fahua benar, ketika mereka membantunya menjadi utusan kebijaksanaan hari itu, yang mereka rasakan adalah kekuatan hukum. Itu adalah keberadaan khusus yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi sentuhan itu sangat meningkatkan pemahaman Lan Ge tentang inti elemen. Melalui beberapa pertempuran ini, dia merasa sangat dalam. Hanya saja lawannya masih belum cukup kuat untuk menindasnya untuk lebih memahami. Oleh karena itu, ia kini menantikan pertarungan dengan nomor 58. Mungkin ini juga akan menjadi kesempatan baginya. Akhirnya, hari terakhir kompetisi besar Lei Cheng telah tiba. Pagi-pagi sekali, area di sekitar alun-alun istana Lei Cheng benar-benar sangat ramai. Menurut taruhan terbaru dari taruhan resmi, Lan Ge menang 3-1, dan nomor 58 menang 0,85-1. Dari peluang ini, kita bisa melihat celah antara kedua belah pihak dalam penilaian kekuatan resmi. Ini bermula dari berbagai investigasi, termasuk performa mereka di game sebelumnya, serta wawancara dengan lawan mereka dan sebagainya. Misalnya, Lei Mingyang, Komandan Korps kelima Kota Guntur, pernah berkata dalam sebuah wawancara setelah pertandingan bahwa nomor 58 seharusnya sudah menjadi eksistensi yang sangat dekat dengan tingkat dewa.
Bahkan ada berita bahwa Tetua Agung Domain Biru, dia satu-satunya keberadaan tingkat dewa, menyebutkan bahwa Lan Ge seharusnya baru saja memasuki peringkat ke-9. Kontrol multi-elemen disebut Tianjue, yang sebenarnya merupakan nama yang bagus, karena kata Tianjue sendiri berasal dari level tertinggi Domain Biru. Hanya peringkat ke-10 hingga ke-12 yang dapat dianggap sebagai orang yang disukai surgawi, dan itulah orang yang disukai surgawi yang sebenarnya. Menggunakan Tianjue untuk menggambarkan kontrol multi-elemen adalah nama yang indah untuk kejeniusan semacam ini. Tidak diragukan lagi, ada lebih banyak orang yang bertaruh pada nomor 58. Hanya ada 5 kultivator tingkat 9 dalam kompetisi ini. Nomor 58 dihitung di antaranya. Faktanya, 3 lainnya, termasuk Lei Mingyang, semuanya dikalahkan oleh nomor 58. Dan setiap kali, permainan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun Lan Ge juga telah maju jauh, tetapi dia belum pernah bertemu dengan kultivator tingkat 9. Situasi ini jelas, nomor 58 telah membuktikan 3 kali bahwa ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawan tingkat ke-9 yang sama. Namun, Lan Ge belum membuktikannya sekalipun. Apakah peluang saya sangat buruk? Mereka tidak takut kesal. Setelah mendengar tentang nilai taruhan, Lan Ge benar-benar marah. Lalu kamu bertaruh dirimu sendiri? Fa Hua bertanya. Aku tidak punya uang, Lan Ge berkata dengan marah. Fa Hua menghela napas. Kenapa kamu menghela nafas? Tanya Lan Ge. Fa Hua berkata, saya tidak punya uang, kalau tidak, saya akan memilih di nomor 58. Kamu, apakah kamu masih saudara laki-lakiku? Lan Ge sangat marah. Fa Hua berkata, saudara, antar saudara tidak boleh memiliki dendam. Kamu tunggu dan lihat. Aku pasti akan menang, dan aku akan menamparkan wajahmu. Huff. Sambil berbicara, Lan Ge tidak menunggu wasit memanggil. Cukup berjalan ke arah platform kompetisi. Sudut mulut Fa Hua sedikit terangkat, Lan Ge kompetitif semacam ini adalah Lan Ge yang paling kuat. Dialah yang paling mengetahui kekuatan sebenarnya dari Lan Ge, di kompetisi sebelumnya, dia masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk pertarungan terakhir yang menentukan ini, bahkan Fa Hua memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, dia juga ingin melihat seberapa kuat Lan Ge. Bahkan jika dia sudah menjadi utusan kebijaksanaan, tanpa menggunakan kitab kebijaksanaan, dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Lan Ge 1 lawan 1. Lan Ge tingkat ke-9 juga. Lan Ge. Ketika Dewa Pemuda Lei Cheng naik ke atas panggung, penonton langsung bersorak. Di Lei Cheng, dia selalu sangat populer, belum lagi dia sekarang berada di peringkat ke-9. Dalam arti tertentu, Lan Ge adalah kultivator tingkat 9 termuda dalam sejarah Lei Cheng. Peringkat ke-7 hingga ke-9 disebut juri. Elemen tidak hanya menarik dan memanipulasi, tetapi perubahan elemen yang benar-benar dapat mempengaruhi satu ruang. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa kali ini, Lan Ge tidak menanggapi mereka dengan mencolok, dia hanya berdiri diam di panggung kompetisi, dengan tangan terkulai secara alami di sampingnya, merasakan berbagai elemen di udara yang mengelilinginya. Tubuh dan pikirannya tenggelam, dan semua sorak-sorai tidak lagi berada dalam persepsinya tentang dunia spiritual saat ini. Hanya ada hanya elemen dengan atribut berbeda, yang secara alami bertahan di sana dan berkumpul ke arahnya secara alami. Dia seperti sumber mereka, seolah-olah dia sendiri adalah lautan elemen, merangkul segala sesuatu di sekitarnya, membuat mereka seolah-olah telah menemukan rumah dan tujuan mereka. Tiba-tiba, persepsi Lan Ge berubah. Tepat di depan lautan elemen yang telah dia ubah, sebuah lubang hitam diam-diam muncul. Saat itu muncul, di antara elemen-elemen yang dia serap, elemen petir dari atribut-atribut itu berkumpul menuju lubang hitam dalam sekejap. Lan Ge segera meningkatkan panduannya ke elemen, tetapi lubang hitam itu tampaknya memiliki hisapan yang tak ada habisnya, dan elemen petir yang tersedot olehnya sepertinya hilang selamanya. Tiba-tiba membuka matanya, Lan Ge tiba-tiba melihat bahwa nomor 58, favorit untuk memenangkan kejuaraan, muncul di atas panggung di beberapa langkah, tidak jauh di depannya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, topeng di wajahnya membiaskan sinar matahari, membuatnya sedikit lebih dingin. Elemen petir yang tak terlihat di udara dengan panik berkumpul ke arahnya, tidak hanya di panggung kompetisi, Lan Ge bahkan merasa bahwa elemen petir di seluruh Lei Cheng sepertinya sedang menuju ke arahnya. Orang ini, Lan Ge mengerutkan kening, lawannya lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Seperti yang dikatakan Fa Hua, nomor 58 ini benar-benar telah menyentuh tingkat hukum, jika tidak, elemen petir tidak akan pernah ditarik begitu tak terkendali olehnya. Kapan Lei Cheng memiliki pria yang begitu kuat? Dia dibesarkan di Lei Cheng sejak dia masih kecil, dan Lan Ge tahu persis siapa yang kuat di Lei Cheng. Namun di antara orang-orang kuat ini, yang di depannya pasti tidak termasuk, dan tidak ada yang familiar dari segi bentuk tubuh atau nafas. Dan pihak lain mengenakan topeng menutupi wajahnya. Ini membuat Lan Ge lebih waspada. Mungkinkah ini orang luar? Namun, mengapa orang luar memiliki kendali yang kuat atas elemen petir? Kompetisi besar Lei Cheng, pertandingan terakhir, pertandingan final. Nomor 67 melawan nomor 58, pertandingan dimulai. Dengan pengumuman wasit, pertarungan kejuaraan akhirnya dimulai. Meskipun sebagian besar orang bertaruh pada nomor 58, ketika mereka berteriak, mereka hampir sangat condong ke arah Lan Ge. Ini adalah pangeran mereka dan kebanggaan Lei Cheng.
Mampu mencapai level ke-9 di usia seperti itu sudah cukup membuat Lan Ge menjadi idola generasi muda di Lei Cheng, meski kalah dalam pertarungan kejuaraan ini, tidak akan mempengaruhi statusnya di hati anak muda. Mata Lan Ge berbinar hampir seketika, matanya seperti api, dan agresinya seperti api. Dia mengelak dengan tiba-tiba, dan saat dia berlari ke depan, seperti burung merak yang melebarkan ekornya, lusinan bola api keluar dari tubuhnya, langsung menuju untuk menutupi nomor 58. Nomor 58 berdiri diam, tetapi mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya menjadi sebening kristal, seperti sepotong kristal biru, tetapi Lan Ge dengan jelas merasakan bahwa lubang hitam yang telah melahap elemen guntur sebelumnya tiba-tiba berhenti, dan kemudian, bahaya yang kuat juga tiba-tiba muncul di dalam kesadarannya. Tanpa ragu, tubuh Lan Ge berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melayang ke atas. Di panggung kompetisi, ke arah tepat di depan nomor 58, seluruh ruang tampak bergetar, dan semua bola api langsung musnah. Suara Fa Hua tiba-tiba terdengar di hati Lan Ge, mendengar guntur dalam diam, itu pasti kekuatan hukum. Hati-hati. Saat ini, Fa Hua juga sedikit bermartabat, begitu nomor 58 muncul, kekuatan yang dia tunjukkan sudah melampaui apa yang dia gunakan saat menghadapi lawan lain sebelumnya. Mata Lan Ge yang naik di udara menjadi lebih terang, seluruh tubuhnya seperti api, berubah menjadi tubuh elemen api, jatuh dari langit seperti meteor, dan jatuh langsung ke kepala nomor 58. Nomor 58 perlahan mengangkat tangan kanannya yang terulur, bahkan tanpa melihat ke arahnya. Kekuatan hukum yang sama juga meledak dalam sekejap. Namun, kali ini, Lan Ge tidak menghindar. Elemen api di tubuhnya tiba-tiba keluar melalui tubuhnya, seolah-olah ada Lan Ge lain di udara. Lan Ge itu benar-benar terbakar, elemen api yang kuat berkumpul dan dikompresi ke dalam, disuntikkan ke dalam cahaya biru lembut turun, angin membantu apinya, tapi bukan keluar, tapi ke dalam. Lan Ge humanoid, yang benar-benar terkondensasi dari elemen api, dengan cepat berkumpul, dan dalam sekejap, itu hanya menjadi seukuran telapak tangan, yaitu Lan Ge kecil ini, yang meninju, seolah-olah mengenai udara. Yang tak terlihat akhirnya menjadi nyata, di mata penonton, sepertinya penghalang biru muda muncul di langit, dan pukulan itu mengenai penghalang, menyebabkan penghalang itu penyok. Cahaya di mata Lan Ge menyala terus-menerus, tubuhnya tampak menghilang dalam sekejap, sementara pria yang terbakar itu berubah menjadi emas cemerlang dalam sekejap. Gelombang udara unsur berguling dan naik ke udara. Sosok Lan Ge muncul kembali, berguling di udara, dan terbang ke udara yang lebih tinggi, tetapi pukulan nomor 58 juga diselesaikan olehnya. Di atap gedung bertingkat tinggi di sebelah alun-alun istana, Tetua Agung Lan Yu sedang menonton pertandingan dalam diam. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah elemen retak. Anak ini, inti dari unsur-unsurnya sudah terintegrasi. Tabrakan kali ini juga membuat penonton berseru. Nomor 58 tampak terkejut, dan akhirnya menatap Lan Ge di udara. Mata Lan Ge cerah, tubuhnya berkedip, dan tiba-tiba menghilang lagi, dan kali ini elemen api juga menghilang. Cahaya biru yang luar biasa turun dari langit. Setiap sinar cahaya biru terlihat seperti angin sepoi-sepoi, tetapi ketika jatuh, mereka menyebar ke setiap sudut. Nomor 58 mengayunkan tangan kanannya, dan 6 kelompok sinar biru ungu terbang keluar, masing-masing jatuh pada 6 posisi di sekitar tubuhnya. 6 berkas cahaya biru ungu melesat ke langit, melindunginya seolah-olah berubah menjadi kandang. Cahaya Qian akhirnya tiba, ketika mereka menyapu sangkar biru ungu, seolah-olah mereka telah menyentuh penghalang. Tiba-tiba, Qian dan biru ungu meledak, mengubah seluruh tahap kompetisi menjadi kabut. Cahaya laut. Pecahkan untukku. Ditutupi oleh cahaya biru, Lan Ge muncul di dalamnya, mengulurkan tangan kanannya, dan menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya. Di jari telunjuknya, ada wujud seperti kerucut putih, putihnya jernih, seperti kristal. Tidak ada setengah energi yang meluap. Puff. Pada saat paku putih itu mengenai penghalang guntur, tubuh nomor 58 bergetar sedikit, dan paku putih itu benar-benar menembus penghalang. Segera setelah itu, cahaya putih mekar dan berubah menjadi pegangan. Tombak panjang itu menembus nomor 58. Ini adalah air yang mengembun menjadi es, inilah misteri es, dan juga hukum air. Sepanjang perjalanan kembali dari alam siluman, sebagian besar waktu, Lan Ge berada di laut biru yang tak berujung, berlama-lama di antara elemen air, dia selalu mengendap dan menumpuk. Di antara 4 elemen di bawah kendalinya, bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa yang pertama menyadari jejak hukum adalah elemen air. Dan saat itulah Fa Hua menjadi utusan kebijaksanaan. Dalam beberapa hari terakhir, dengan kekuatan yang kuat secara bertahap terungkap pada nomor 58, bagaimana mungkin dia tidak berada di bawah tekanan. Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga Lei Cheng, dan bahkan untuk keinginan ayahnya. Di ruang latihan Wushu Wangzu, dia telah berlatih keras dengan Fa Hua, dan dengan bantuan Fa Hua, dia memahami hukum yang lebih mendalam. Air tidak kekal, inilah makna mendalam dari air. Air yang paling lembut dapat mengembun menjadi es padat, yang juga merupakan air. Kelembutan tak berujung juga bisa diubah menjadi es yang tidak bisa dihancurkan. Hukum yang dia pahami sendiri disebut Merkurius mundur. Merkurius mundur menjadi es, menembus langit dan bumi. Menghadapi tombak es yang muncul entah dari mana dan menembus pertahanan gunturnya, nomor 58 mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya, dan meledakkannya dengan sungguh-sungguh.
Telapak tangannya berubah menjadi biru transparan sepenuhnya. Momen ketika tinju menyentuh tombak es. Dalam persepsi setiap orang, waktu terasa melambat, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gerakan lambat. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika tinju nomor 58 bertabrakan dengan senjata es terus hancur, dan lapisan es juga menyebar ke tubuh nomor 58 saat hancur. Boom, senjata es benar-benar hancur, waktu sepertinya kembali normal, tapi nomor 58 juga berubah menjadi patung es di saat yang bersamaan. Perisai guntur di sekitarnya segera menghilang. Tidak ada yang menyangka permainan tiba-tiba menjadi seperti ini. Lan Ge yang tidak optimis dengan penonton mampu membekukan lawan. Mungkinkah itu? Lan Ge tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar. Cahaya biru menyala, dia sudah berada di udara lagi, dan kali ini dia melompat lebih dari 100 meter. Saat sosoknya naik, bola cahaya biru meledak seketika, dan cahaya biru yang meledak itu seperti bunga biru besar yang mekar penuh, berpusat dan titik awal di platform kompetisi, melonjak ke atas. Jika gerakan Lan Ge lebih lambat, dia pasti akan diselimuti guntur yang mengerikan itu. Melihat guntur di bawah, mata Lan Ge memancarkan warna yang aneh, dan dia berkata kepada Fahua di dalam hatinya, orang ini harus menjadi milik Lei Cheng kita, dia mengendalikan arah serangan, dan tidak ada kemungkinan untuk membuat orang lain terluka. Jika tidak, wasit yang menjaga sekitar mungkin tidak dapat melindungi mereka. Ya, Fahua setuju dengan pernyataannya, artinya, setidaknya nomor 58 tidak memiliki niat buruk terhadap Lei Cheng. Akhirnya ada kabar baik. Pemahamannya tentang hukum lebih kuat dari apa yang kami nilai sebelumnya, kata Fahua dengan suara yang dalam. Lan Ge berkata, saya juga sangat kuat. Saya belum kalah. Berada di ketinggian 100 meter membuatnya terhindar dari guntur, dan setelah melepaskan guntur yang mengerikan itu, nomor 58 sepertinya harus menghela nafas lega. Tidak terus mengejar. Lan Ge memegang tangan kanannya dalam kehampaan, dan tiba-tiba, cian, merah, biru, 3 warna cahaya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. 3 warna cahaya berkedip terus-menerus, dan di belakangnya, sebuah hantu perlahan muncul. Itu adalah proyeksinya sendiri, aura yang dipadatkan oleh cahaya 3 warna. Saat berikutnya, tombak 3 warna muncul di genggamannya. Nomor 58 menatap ke langit, dia akhirnya berhenti diam di tempat, cahaya biru menyala, dan hampir seketika, dia berada di depan Lan Ge, mengangkat tangannya seperti tombak 3 warna di Lan Ge untuk meraihnya, sepertinya bahwa dia juga merasakan ancaman dari tombak 3 warna. Pengalaman tempur Lan Ge sangat kaya, meskipun nomor 58 di depannya telah memberinya banyak tekanan, tetapi tekanan ini tidak dapat dibandingkan dengan Ratu Hongbao saat itu. Sosok itu mengelak ke belakang, dan pada saat yang sama, tombak di tangannya terayun keluar, membentuk busur di udara, dan berguling ke arah lawan. Menggunakan elemen sebagai senjata, dan mampu mempertahankan 3 elemen yang kokoh, telah sepenuhnya menunjukkan kendalinya atas elemen. Tapi nomor 58 itu juga luar biasa, seolah-olah tubuhnya berteleportasi dalam sekejap, dia memperpendek jarak dengan Lan Ge, hampir tergelincir ke celah tempat tombak diayunkan, dan mengenai bahunya. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi gila, Lan Ge merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan tiba-tiba kehilangan kelenturannya. Tapi bahu nomor 58 sudah ada di depannya. Mata Lan Ge cerah, dan dia menatap nomor 58 dari jarak dekat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa mata biru pihak lain yang berkelap-kelip agak familiar karena suatu alasan. Pada saat yang sama ketika tombak 3 warna di tangannya meledak, lapisan pelindung es seputih salju langsung menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Bang, Lan Ge terlempar ke udara, tetapi tombak 3 warna yang meledak itu juga berubah menjadi bola cahaya terang di udara, dan meledak dengan kejam di belakang nomor 58, membuatnya terbang. Keduanya kalah. Penonton yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat. Lan Ge juga yang pertama bisa bertahan begitu lama setelah melawan nomor 58. Armor kristal es di dadanya hancur sedikit demi sedikit, dan Lan Ge sendiri merasakan sesak di dadanya. Untungnya, armor es mengisolasi elemen petir, jika tidak, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya dalam satu pukulan ini. Hati-hati, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari telinganya, yang seharusnya milik nomor 58. Saat berikutnya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Nomor 58 tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan membubung ke langit, menghilang ke langit yang gelap. Awan petir yang luas tertutup rapat, dan petir berkedip secara vertikal dan horizontal dengan klik yang keras, petir zigzag turun dari langit dan menghantam Lan Ge lurus ke bawah. Ini, sudut mulut Lan Ge berkedut, inkarnasi lautan petir pihak lain jelas berusaha untuk membuatnya kewalahan dengan kekuatan. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat turun ke panggung kompetisi, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya, dengan perisai es tebal menghalangi bagian atasnya. Boom, perisai es hancur, dan Lan Ge sendiri diledakkan dan digulingkan di tanah beberapa kali sebelum dia menstabilkan sosoknya, tetapi halilintar kedua telah mengikuti. Sambil menggertakkan giginya, dia segera memadatkan perisai es keduanya, dan pada saat yang sama berteriak di dalam hatinya, Fahua. Di tengah kerumunan, tidak ada yang memperhatikan bahwa Fahua, yang sedang menyaksikan pertempuran di sudut, menghilang dengan tenang. Boom, kali ini Lan Ge lebih parah lagi, seluruh tubuhnya diselimuti petir dan lumpuh setelah diserang. Artinya, setelah mengambil alih petir kedua, dia sudah memahami sesuatu di dalam hatinya dan punya ide.
Boom, petir ketiga datang menderu, tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas, petir ini bahkan memiliki sinar cahaya ungu kemasan. Tetapi pada saat ini, cahaya putih menyala, dan tubuh Lan Ge menghilang begitu saja. Petir itu akan menghantam panggung kompetisi, dan dengan kekuatannya, itu bisa menyebabkan ledakan besar dalam sekejap. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika petir ungu kemasan berjarak sekitar 3 meter dari panggung kompetisi, tiba-tiba berhenti, dan menghilang tepat pada waktunya, tanpa pukulan yang nyata. Cahaya putih berkedip, dan Lan Ge muncul kembali di panggung kompetisi. Petir dan kelumpuhan di tubuhnya telah menghilang, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, teknik pemanggilan besar. Penonton mendengarnya dengan sangat jelas, tetapi tidak ada yang mengerti apa teknik pemanggilan besar ini. Dengan kilatan cahaya putih, sesosok muncul di belakang Lan Ge, seluruh tubuhnya diselimuti jubah besar, dan dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi setelah muncul, dia segera mengangkat tangannya dan menekan punggung Lan Ge. "Kamu curang," kata Fahua pada Lan Ge di dalam hatinya. "Aku tidak bisa kalah. Selain itu, orang ini mungkin berada di level Dewa Bintang. Tetua Agung menipuku, tidak mungkin dia tidak tahu," kata Lan Ge dengan marah. Ledakan, petir keempat jatuh, dan cahaya ungu kemasan menjadi lebih kuat. Dan pada saat ini, Lan Ge, yang dibantu oleh Fahua, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungan yang penuh gairah tidak kalah dengan gemuruh guntur, dan ruang di atas panggung kompetisi terdistorsi dengan keras, dan cahaya 4 warna langsung terpisah dari tubuh Lan Ge dan berubah menjadi 4 cahaya dan bayangan. Setiap cahaya dan bayangan sama dengan dirinya sendiri, angin biru, air biru, api merah, guntur ungu. Saat keempat cahaya dan bayangan ini muncul, guntur yang jatuh dari langit tampak melewati rawa berlumpur, dan kecepatan pendaratannya tiba-tiba melambat. Air itu tidak kekal, angin tidak pasti, agresif seperti api, dan gila seperti guntur. Teriak Lan Ge dengan liar. Pada saat ini, dia hanya merasa ada sesuatu di benaknya yang rusak. 4 elemen yang awalnya berbeda bergabung dalam sekejap dan berubah menjadi lautan luas, mengubah seluruh tubuhnya menjadi 4 warna cahaya. "Apa hukumnya, asal?" gumam Fahua. "Ya, asalnya." Sorotan cahaya membumbung ke langit, seolah menembus awan, dan tampak mengecewakan segalanya. Lurus langsung ke guntur. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan matahari serta bulan meredup. Hanya lingkaran cahaya 4 warna yang beredar di udara. Adapun Fahua dan Lan Ge di panggung kompetisi, suara agung juga muncul di benak mereka. Usuang memiliki hak kehidupan yang sama. Pada saat ini, mereka merasakan dunia yang aneh, dan pemandangan-pemandangan aneh muncul di benak mereka. Mereka sepertinya telah melihat zaman kuno, melihat zaman es. Saya melihat Fahu yang mendapatkan awal dari semua dharma, dan saya juga melihat Lan Qiong yang pertama kali menemukan lautan elemen. Situasi telah berubah, dan 7 leluhur suci telah menciptakan peluang masa depan bagi umat manusia. Pada saat ini, jauh di lubuk hati mereka, mereka merasakan nafas dari wilayah hukum dan wilayah biru. Ya, itulah nafas benua. Aura ini cocok dengan mereka, seolah-olah mereka saling memanggil. Dalam kesadaran mereka, pada saat ini, mereka tampaknya telah menyatu dengan benua asalnya, menjadi bagian dari benua tersebut. Itu juga tampaknya terintegrasi ke dalam dunia, dan dapat merasakan tempat yang jauh. Waktu terasa melambat, seolah 1 abad telah berlalu dalam sekejap. Ya, asalnya. Bukan hanya asal elemen, bukan hanya asal kode. Asal-usul milik seluruh dunia dan milik Shen Lan Qiu. Jiwa mereka disublimasikan, dan tubuh mereka juga disublimasikan. Mereka akhirnya menyentuh nafas hukum. Saat ini, mereka bergabung bersama dan akhirnya menyelesaikan terobosan itu. Ini untuk tingkat Dewa Bintang. Persepsi mereka tampaknya telah melampaui negeri ini, mengabaikan segalanya, merasakan segalanya. Itu seperti bintang yang memilih langit, membawa cahaya ke bumi, dan pada saat yang sama menyerap nutrisi dari seluruh dunia. Apakah ini perasaan Dewa Bintang? Apakah ini kontrol hukum? Awan petir di langit telah lama menghilang, dan hanya pelangi yang membentang di langit, memantulkan segala sesuatu di bawah. Nomor 58 berdiri diam tidak jauh, di sudut panggung kompetisi, melihat Fahua dan Lan Ge yang dijaga oleh cahaya padat Wushuangzu. Rasakan napas sublimasi mereka. Ya, mulai saat ini, mereka benar-benar menjadi penguasa Wushuangzu, dan mereka benar-benar memicu efek khusus dari artefak ini. Sebagai peringkat ke-9, tetapi lintas Dewa Bintang. Di bawah pengaruh Wushuangzu, ketika mereka bergabung untuk bertarung, mereka benar-benar dapat menunjukkan kultivasi tingkat Dewa Bintang mereka. Dan pemahaman hukum telah meletakkan dasar yang cukup bagi mereka untuk menyerang tingkat Dewa Bintang di masa depan. Ribuan orang menyaksikan semua ini, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka dapat merasakan sesuatu yang baik telah terjadi pada dewa laki-laki Lei Cheng mereka. Bermandikan di bawah pelangi, setiap warga dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka dipelihara dan diikat tak terlukiskan. Perasaan kultivator lebih jelas, dan energi unsur di udara jelas lebih kental. Dengan Lei Cheng sebagai pusatnya, permukaan laut dari lautan elemen di sekitarnya diam-diam naik 3 inci, dan bahkan atmosfer unsur di seluruh wilayah biru menjadi lebih intens. Pembangkit tenaga tingkat dewa mendapatkan kekuatan dari Shen Lan Qiu, dan pada saat yang sama memberi makan kembali Shen Lan Qiu dengan diri mereka sendiri. Saat ini, Lan Ge sendiri seperti lautan elemen dengan 4 atribut. Dengan dukungan Fahua, yang bisa dia keluarkan adalah kekuatan yang benar-benar milik orang yang diberkati.
Cahaya berangsur-angsur surut, dan Lan Ge perlahan membuka matanya kembali menjadi hitam, dan aura kuat di tubuhnya juga menghilang, tampak seperti pemuda tampan. Dia tidak menoleh untuk melihat Fa Hua, tetapi melambaikan tangannya seperti mengusir lalat, dan berkata dengan keras, pemanggilan selesai. Kekanak-kanakan, suara Fa Hua tetap ada di dalam hatinya, namun sosok di belakangnya menghilang dalam sekejap. Dengan senyuman di sudut mulut Lan Ge, dia melihat ke nomor 58, apakah kamu mengaku kalah? Nomor 58 memandangnya diam-diam, tetapi tidak berbicara. Lan Ge buru-buru melanjutkan, jika kami tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, kamu akan berada dalam bahaya, apakah kamu tahu itu? Akui kekalahan, jangan bertahan. Tubuh nomor 58 tampak bergetar, lalu mengangguk tanpa suara. Berbalik dan berjalan menuruni panggung. Menyerah, apakah dia benar-benar menyerah? Bahkan, Lan Ge pun sedikit terkejut. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar mengalahkan yang satu ini ketika dia dan Fa Hua menerobos lebih awal. Dia menyerah, apa aku termasuk orang yang meyakinkan dengan kebajikan? Lan Ge berkata pada Fa Hua di dalam hatinya. Kamu meyakinkan orang dengan kebodohan. Orang itu harus menjadi dewa bintang yang sebenarnya. Apalagi tidak ada pemenangnya, kata Fa Hua dengan marah. Baru pada saat inilah penonton tersadar, hal pertama yang terdengar adalah sorakan, tetapi sorakan mulai berubah setelah setengah jalan. Bahkan ada suara ketidakpuasan. Kekalahan nomor 58, apa artinya? Artinya, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam perjudian kehilangan uangnya. Tampaknya, satu-satunya pemenang adalah yang resmi. Sinar cahaya berwarna turun dari langit dan mendarat di samping Lan Ge, yang merupakan tetua agung Lan Yu. Mari kita ucapkan selamat kepada Lan Ge. Dia telah menciptakan banyak rekor. Dia adalah peringkat 9 termuda di Lei Cheng, dan juga juara termuda dari Lei Cheng Grand Competition. Sebagai seorang pangeran, dia tidak pernah kendur. Dia adalah panutan bagi Lei Cheng. Tidak pelit dengan kekagumannya pada Lan Ge, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Lan Ge masih merasa agak aneh bahwa kompetisi Lei Cheng ini tampaknya agak terburu-buru, setidaknya dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dia bertanya dengan suara rendah kepada tetua agung di sampingnya, siapa nomor 58? Jangan bilang kamu tidak tahu. Orang itu harusnya sudah atau dekat dengan tingkat Dewa Bintang. Apakah berasal dari domain biru kami? Tetua tidak mungkin tidak jelas, kan? Dia juga memakai topeng. Tetua agung sepertinya tidak mendengar kata-kata Lan Ge, dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, mari berikan penghargaan kepada juara kompetisi besar Lei Cheng, pangeran kita. Tamu kehormatan, silakan datang. Lan Ge tertegun sejenak, pembawa acara penghargaan. Bukankah tetua agung memberikan penghargaan untuk dirinya sendiri? Selain itu, bukankah itu berarti Lei Cheng Grand Competition akan memilih tuan kota Lei Cheng yang baru? Tapi sekarang sepertinya tetua agung sepertinya tidak berniat mengumumkan ini. Ini membuatnya sedikit bingung. Langkah kaki datang dari sisi lain panggung. Entah kenapa, saat Lan Ge mendengar langkah kaki itu, detak jantungnya tiba-tiba berubah. Itu karena langkah kaki terdengar agak terlalu akrab. Terutama salah satu dari mereka mengeluarkan suara langkah kaki, dadada. Itu dikeluarkan oleh sepatu wanita tumit kristal bidang biru khusus. Tanpa sadar, dia berbalik dan melihat ke arah tangga di sana, ketika kedua orang itu menaiki tangga perlahan dan secara bertahap mengungkapkan wajah asli mereka, mata Lan Ge benar-benar kusam. Apakah mereka bersorak atau melampiaskan ketidakpuasan mereka? Ketika kedua orang ini muncul, mereka juga terdiam. Tetua agung mundur beberapa langkah dan berdiri di tepi panggung kompetisi, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Keduanya berjalan perlahan ke atas panggung dan berjalan ke arah Lan Ge. Di antara mereka, wanita yang mengenakan pakaian istana dan mengenakan sepatu kristal tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dengan senyum di wajah cantiknya dan air mata di matanya yang besar, dia melangkah maju dengan cepat, bergegas ke Lan Ge, dan memeluknya, dan bahkan berputar dalam lingkaran penuh. Xiao Ge, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Orang-orang Lei Cheng, sudah lama sekali. Suara tebal juga terdengar, dan pria yang berjalan ke atas panggung pada saat yang sama melambai kepada orang-orang yang terpana. Yang mulia, ini yang mulia. Salam yang mulia Raja. Ya, yang melangkah ke panggung kompetisi untuk memberikan penghargaan kepada Lan Ge adalah Raja Wilayah Biru, penguasa Lei Cheng, ayah Lan Ge Lan Xiang, dan ibunya Xiang Yun. Keduanya pernah jatuh ke tangan iblis. Di bawah panggung kompetisi, sudut mulut Lei Ming yang berkedut. Itu dia, itu dia, itu dia. Aku tahu itu dia, pembohong ini. Dia menipu perasaanku, usap sudut matanya. Selama lebih dari 2 tahun, Lan Xiang tidak muncul lagi selama lebih dari 2 tahun. Setelah pertemuan kencan buta itu, mereka suami istri menghilang. Meskipun tetua agung mengumumkan bahwa mereka mundur karena terluka dalam pertempuran dengan iblis, tetapi pertemuan kencan buta pada waktu itu menarik perhatian semua orang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan orang meragukannya. Tetapi semua kaliber resmi, termasuk semua pejabat tingkat tinggi Lei Cheng, telah menyetujui kata-kata tetua agung. Ini memungkinkan Lei Cheng menjadi stabil. Namun, Yang Mulia Raja memang tidak muncul selama lebih dari 2 tahun. Saat ini, melihat kembali masa lalu, keraguan di hati masyarakat akhirnya sirna. Tidak hanya pangeran yang kembali dan naik ke peringkat 9, tetapi keagungan raja dan ratu mereka juga kembali. Untuk sesaat, semua ketidakpuasan berubah menjadi sorakan, dan kerumunan jatuh berlutut dalam masa hitam.
Mereka mendukung Yang Mulia Raja dari lubuk hati mereka. Dialah yang telah memimpin Lei Cheng hingga hari ini, menjadikan Lei Cheng kota terkaya di seluruh wilayah biru, dan membiarkan penduduk Lei Cheng hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Lan Ge menatap kosong pada ibunya yang memeluknya, dan menyaksikan air matanya terus mengalir, sesuatu sepertinya tercekat di tenggorokan dan hatinya, dan bahkan emosinya sangat terpengaruh. Kamu masih hidup. Suaranya kering. Ya, bukankah ini kejutan? Xiang Yun memeluk putranya dengan penuh semangat. Lan Ge berkata dengan kosong, kalian belum mati selama ini. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dalam arti tertentu, mereka dapat dianggap sebagai mati suri. Dan untuk mempercepat pertumbuhanmu, ini juga semacam pelatihan untukmu. Kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah dan ibumu. Dalam 3